Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua baik-baik semua, sehat-sehat semua. Jadi untuk responsi logika kita pada kali ini kita akan membahas tentang metode Quine-McCluskey. Di sini kita akan membahas pengertian dan juga contoh soalnya. Jadi apa sih metode Quine-McCluskey itu? Jadi metode Quine-McCluskey itu atau metode tabulasi itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean, khususnya fungsi boolean yang memiliki jumlah peubah yang besar atau di atas 6 buah. Jadi kan kemarin kita belajar tentang map Karnaugh ya atau key map. Nah, itu kan untuk peubah yang kecil, yang sedikit maksudnya, itu kita menggunakan key map. Cuman untuk peubah di atas 6 buah, karena dengan metode key map itu jumlah tabelnya itu akan bertambah secara eksponensial gitu kan, 2 pangkat n. Makanya kita di sini menggunakan metode Quine-McCluskey. Nah, jadi Quine-McCluskey ini itu lebih ringkas gitu kalau untuk fungsi boolean yang peubahnya di atas 6 buah. Jadi fungsi ini itu mengubah sebuah fungsi boolean menjadi sebuah bentuk himpunan prima. Himpunan bentuk prima, di mana sebanyak mungkin peubah dieliminasi atau dihilangkan secara maksimal hingga kita mendapat fungsi boolean yang paling sederhana. Jadi misalnya di sini ada soal ya, diketahui persamaan boolean fungsi f w x y z itu sama dengan sum of product dari 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan juga 15. Lalu tentukan penyederhanaannya menggunakan metode Quine-McCluskey. Nah, langsung aja untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Kak Zidan. Check it out guys. Jadi untuk mengerjakan soal di atas itu pertama dibuat terlebih dahulu dari step 0. Di step 0 ini kita harus membuat minterm dan binary representationnya. Misalnya untuk 1 itu binary representationnya 0, 0, 0, 1, begitu juga seterusnya. Lalu di step 1 itu kita diharuskan mengelompokkan masing-masing mintermnya dengan cara menghitung ada berapa buah binary 1. Misal di sini di grup 0 itu yang 1 buah karena tadi di soalnya tidak ada, jadi ditulis tidak ada. Lalu di grup 1 misalnya ini ada M1 yang binary representationnya itu 0, 0, 0, 1. Karena di sini satunya terdapat 1 buah, berarti dia dimasukkan di grup 1. Begitu juga seterusnya sampai di grup 4. Untuk langkah selanjutnya yaitu step 2. Di step 2 ini kita harus mencari match pair dari step 1. Match pair itu 2 buah bin rep yang berbeda nilainya. Dan cara untuk mencari match pair ini kalian bisa melakukannya dengan cara membandingkan dari kelompok 0 ke grup 1, grup 1 ke grup 2, grup 2 ke grup 3, dan grup 3 ke grup 4. Cara mencari match pair itu dengan membandingkan semua kelompok yang ada, semua minterm yang ada di grup 0 dan semua minterm yang ada di grup 1. Berhubung di soal ini di grup 0 itu mintermnya tidak ada, berarti kita bisa melewatkan yang dari grup 0 dengan grup 1. Lalu langkah berikutnya itu dari grup 1 ke grup 2 itu kita bandingkan. Misalnya dari M1 ke M6 itu dimana M1 itu ada 0, 0, 0, 1 dan M6 ada 0, 1, 1, 0. Karena di sini perbandingan M1 dan M6 itu berbeda 3 digit, maka dia tidak termasuk kepada match pair. Lalu langkah berikutnya kita bandingkan M1 dengan M9. Untuk M1 dan M9 ini di sini
match pair karena perbedaannya hanya ada satu digit dan itu adalah di bagian W-nya, di mana M1 W-nya itu 0 dan M9-nya itu 1. Kalau misalnya kalian sudah menemukan match pair-nya, maka kalian beri tanda centang M1 dan M9. Berikutnya kita bandingkan M1 dengan M10. Sini dia tidak termasuk match pair karena perbedaannya ada 3 digit. Lalu berikutnya bandingkan M4 dan M6. Nah, di sini M4 dan M6 itu match pair. Dengan itu kita beri tanda juga. Berikutnya dari M4 ke M9, di sini karena perbedaannya ada 3 digit, berarti dia tidak termasuk match pair. Lalu ada M4 ke M10, ini juga tidak termasuk pada match pair. Lalu berikutnya ada M8 ke M6, itu juga bukan match pair. Lalu M8 ke M9. Untuk M8 ke M9 ini termasuk match pair karena perbedaannya terdapat di nilai Z dan itu hanya ada satu digit, sisanya sama, berarti kita beri tanda lagi. Kemudian terakhir ada dari M8 ke M10. Ini juga termasuk match pair, jadi kita beri tanda lagi. Berikutnya itu lakukan hal yang sama kepada dari semua minterm di grup 2 dibandingkan dengan semua minterm di grup 3 dan juga semua minterm di grup 3 dibandingkan dengan semua minterm di grup 4, yang hasilnya akan seperti ini nanti. Jadi untuk di grup satunya itu ada M1, M9. Grup 1 ini merupakan hasil perbandingan grup 1 ke grup 2. Lalu yang grup 2 itu hasil perbandingan grup 2 ke grup 3. Dan di grup 3 ada hasil perbandingan dari grup 3 ke grup 4. Lalu untuk yang 2.2 ini kalian kelompokin dari yang ini. Caranya hampir sama kayak yang tadi, tinggal kalian gabungin aja. Tinggal kalian kelompokin, dibandingkan juga dari grup 1 ke grup 2 dan terus dari grup 2 ke grup 3, yang hasilnya itu bakal kayak di step 2.2. Jadinya dia bakal penulisannya kayak gini. Lalu untuk di step 3 itu kalian tinggal ambil dari hasil dari step 2 sama step 1. Karena di sini dari step 3 ini kalian ambil dari ini step 2. Jadi ini di sini step 2-nya itu grup 1 ada M1, M9, M4, M6, M8, M9, M8, M10. Nah, di sini kalian masukin aja. Di sini ada M1, M9, M4, M6. Nah, untuk yang M8, M9, M10, M11 itu diambil karena ada step 22 ini. Dia masuk ke grup 1. Jadi M8, M9, M10, M11 sama M8, M10, M9, M11. Terus buat yang grup 2 itu kalian lihat juga dari step ini.
karena M9, M11, M10, M11 itu udah diambil ke grup 1, berarti kalian tinggal tulis sisanya, yaitu M6 sama M7. Lalu untuk grup 3 itu kalian tinggal tulis kayak hampir sama kayak step 2.1. Lalu kalian tulis juga bin repnya dan juga tulis suku dalam minternya. Kalau udah masuk ke step terakhir, terus masuk yang terakhir ada step 4. Di sini kalian tuliskan lagi hasil dari step 3. Tapi untuk yang minternya, yang suku minternya itu sama, itu kalian gak usah tulis lagi. Jadi tulis saja salah satu. Jadi di sini kalian tinggal tulis M1, M9, M4, M6, M8, M9, M10, M11, M6, M7, M7, M15, M11 sama M15. Nah, untuk yang midterm awal dari soal itu kalian tulis lagi dari M1 sampai M15. Nah, habis itu di sini ada tulisan M1 sama M9. Kalian beri tanda di bagian midterm awal dari soal ini. Karena di sini ada M1 sama M9, berarti kalian tandain di M1 sama M9. Untuk pemberian tandanya kalian bisa kasih tanda bintang aja. Lalu begitu juga seterusnya, M4, M6, lalu sampai ke bawah. Nah, untuk mendapatkan hasilnya itu kalian lingkari yang midterm awal dari soalnya itu sendiri. Misalkan di sini M1, kalian cek sampai bawah, karena di sini dia cuma 1, berarti kita kasih lingkaran. Nah, itu juga M4, lingkaran dia sendiri, kita kasih lingkaran. Lalu ada M8, kasih lingkaran. Lalu ada M10. Lalu nah, udah. Jadi untuk penyelesaiannya itu ada M1, M4, M8 sama M10. Karena di sini udah dapat hasil lingkarannya itu, berarti kalian tinggal tulis aja di sini X, Y, Z ditambah W uner X, Z uner sama W X uner. Nah, di sini karena sampai sini ini masih kurang karena masih ada midterm yang nggak kepake. Karena di sini yang baru kepake itu baru 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Nah, karena kalian cari yang hasil dari involve ini yang ada 7, M7 sama M15, karena M7 sama M15 itu belum kepake. Nah, karena di sini ada M7 M15 itu PI-nya itu XYZ. Nah, berarti kalian lingkarin juga. Nah, maka itu hasil akhir. Jadi di sini itu jadi hasil akhirnya itu bakal jadi X uner Y Z uner ditambah Y uner Z uner tambah X uner tambah X Y Z. Ini hasil akhirnya. Oke guys, jadi gimana? Udah pada ngerti apa belum nih? Kalau misalnya masih belum ngerti, bisa kalian putar lagi videonya sampai ngerti, atau bisa tanyain ke kakak-kakak asdosnya ya. Mungkin ada yang belum paham atau apa. Silakan tanya aja. Ya sekian aja untuk responsi logika kita pada kali ini.
Mohon maaf bila ada salah kata dari kakak-kakaknya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.